Nurjana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Wandasari, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan praobservasi yang mana ditemani dengan rekan saya yaitu Pak Dade Herdani. Beliau adalah sebagai guru dari kelas 6. Pak Dade, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Bu. Alhamdulillah. Ya, selamat siang ya Pak Dade. Kita mulai saja untuk percakapan praobservasinya, di mana nanti saya itu akan mengamati jalan proses pembelajaran di kelas ya, untuk melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi kelas itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dade. Dan kenapa sebelumnya kita melakukan praobservasi ini ya Pak Dade? Karena saya ingin melihat persiapan awal nanti sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Apakah nanti Bapak sudah benar-benar siap dan juga sudah percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya ya Pak? Ya. Mungkin seperti itu. Nah, kita langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Pak Dade terkait praobservasi ini. Yang mana pertanyaan yang pertama nih, untuk supervisi yang akan dilakukan atau pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Dade itu, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran nih, tujuan pembelajaran yang seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Dade? Baik Bu, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran dan untuk nanti pelaksanaan observasi ataupun praktek pembelajaran di kelas ya, di sini saya mengedepankan pembelajaran tematik ya, di mana di sini ada mapel IPA dan juga IPS. Adapun tujuannya ini untuk IPS dengan membaca teks, menonton video, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN gitu, secara terperinci. Kemudian dengan membaca teks atau menonton video, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian ada lagi untuk IPA-nya, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Kemudian dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Seperti itu Bu, tujuannya yang saya akan praktekkan nanti. Iya, ya baiklah Pak Dade, dengan tujuan pembelajaran yang telah Pak Dade buat, mudah-mudahan nanti ketika Pak Dade melakukan prakteknya itu sesuai ya Pak. Ya. Nah mungkin untuk selanjutnya ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih, area apa sih atau area pengembangan apa sih yang akan hendak dicapai nih oleh Pak Dade? Ya, berhubung untuk pembelajaran yang sebelumnya saya memang kurang begitu memberikan keleluasaan pada siswa ya, karena jadi terkesan menonton gitu Bu. Untuk sekarang saya akan mencoba untuk mengedepankan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid. Kemudian memandu siswa ya dalam pembelajaran yang efektif sesuai dengan prosesnya pembelajaran diferensiasi dan juga kompetensi emosional. Jadi intinya akan dikembangkan itu, area pengembangannya itu dari diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya seperti itu. Ya, jadi area pengembangannya Pak Dade ingin menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan juga aman, dan dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE ya Pak, sosial emosional. Ya baiklah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Nah di sini ada strategi. Nah strategi apa nih yang akan besok Pak Dade persiapkan? Iya, dalam strateginya seperti apa? Saya memang sudah mempersiapkan ya. Ada strateginya yang harus saya laksanakan nanti. Mungkin yang pertama kan ini pembelajaran berdiferensiasi ya, tentu saja saya harus membuat pemetaan minat bakat murid dulu ya, seperti itu. Nanti setelah menemukan, nanti saya akan mencoba mengelompokkan sesuai minat dan bakatnya. Kemudian juga saya tentunya harus membuat RPP, karena RPP itu membuat rangkaian dari perjalanan nanti untuk pembelajaran
pembelajaran, yang kemudian membuat bahan ajar, menyiapkan apa, media pembelajaran dan juga alat peraganya yang harus disesuaikan, karena saya akan mencoba alat peraga dengan bahan atau benda-benda yang real juga gitu Bu. Kemudian yang selanjutnya saya sudah jelas harus menyiapkan KPD karena di sana ada diskusi untuk kedepannya, untuk pembelajarannya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa seperti tadi itu. Ya, ya. Ya, baiklah Pak Dade, berarti dari apa yang telah saya tadi tanyakan terhadap Pak Dade terkait dari tujuan, kemudian area apa yang akan dicapai, dan juga strateginya seperti apa. Apalagi strateginya barusan Bapak telah sebutkan, yang pertama itu akan memetakan dulu sesuai minat bakat, dan juga RPP dan yang lainnya. Ya, baiklah, itu sangat luar biasa Pak Dade ya. Mungkin untuk praobservasi sampai di sini ya Pak percakapan kita, dan oh iya, untuk pelaksanaannya itu kapan Pak dilaksanakan pembelajarannya? Ya, untuk pelaksanaannya saya ingin secepat mungkin ya Bu, mungkin hari Senin ya. Iya, hari Senin. Mungkin hari Rabu bisa ya Bu ya. Iya, mungkin bisa Ibu Pak. ada waktu untuk Iya. mendampingi saya. Iya, siap. Insya Allah berarti untuk hari Rabu, insya Allah saya siap untuk melakukan observasi ya terhadap Bapak, bagaimana nanti cara Bapak menyampaikan pembelajaran di kelasnya itu, apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu akan sesuai atau tidak. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak akan melaksanakan pembelajaran, praktek pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan ya Pak, dan sesuai dengan apa yang telah Bapak rencanakan. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Dade untuk perbincangannya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kira-kira hari ini ada yang belum sarapan? Sudah semua? Alhamdulillah. Sarapan itu penting ya untuk menjaga energi kita selama bersekolah. Sekarang ada yang berhadir hari ini? Sudah ada hadir semua? Wah, hebat sekali ya. Hari ini kita diperkenankan untuk hadir semua ya, alhamdulillah. Karena hari ini kita akan belajar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum ke materi dulu ya, kita akan mencoba belajar dulu menyiapkan diri sendiri. Sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang Bapak akan memutar sebuah musik, kemudian kalian boleh duduk dengan tegak. Silakan duduk dengan tegak. Sudah siap? Ya. Silakan ada yang memimpin doa dulu terlebih
kaki boleh di atas kayu, boleh di atas lantai. Duduk dengan tegak ya, jangan bersender, jangan mundur sedikit. Nah, duduk dengan tegak. Silakan mencoba tutup matanya. Tutup matanya, jangan ada yang tutup matanya, jangan ada yang membuka mata. Jangan ada yang membuka mata. Silakan rasakan musik melalui telinga yang hadir di telinga Anda. Jangan buka mata. Silakan tetap fokus. Nanti buka matanya setelah Bapak perintah. Silakan berdiri tegak. Rasakan tubuh Anda ditopang oleh kursi yang terbuat dari kayu. Rasakan tangan Anda berada di atas paha Anda, kalian. Rasakan suara musik yang merdu, yang menenangkan. Rasakan kedua kaki berada di lantai. Bayangkan kelas kalian merupakan kelas yang aman dan nyaman, dan juga bayangkan teman-teman kalian yang sangat baik kepada kalian dan juga sangat menghargai kalian. Bayangkan Bapak Ibu guru di sekolah ini bersikap ramah kepada kalian, dan juga sebaliknya kalian bersikap sopan terhadap guru. Tarik nafas pelan-pelan, angkat, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lebih dalam, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas lebih dalam, keluarkan pelan-pelan. Terima kasih. Silakan boleh membuka matanya. Ya. Menurut kalian setelah melaksanakan kegiatan teknik stop barusan, apa yang kalian rasakan? Boleh ada yang memberikan komentar ya? Boleh. Siapa? Boleh rasa apa? Tenang, tenang, senang, tenang. Yang lain, siapa lagi? Yang lain boleh, siapa lagi? Rehan, apa lagi Han? Ngantuk? Ada yang merasa ngantuk kan? Ada. Karena musiknya menenangkan, boleh saja merasa ngantuk ya. Tidak usah ragu-ragu. Kalau merasa ngantuk boleh berbicara. Saya merasa ngantuk, gak apa-apa. Itu kan halusinasi kita ya, imajinasi kita merasakan adanya musik, jadi ngantuk. Ada yang tenang, ada yang merasa senang, ada yang fokus kembali. Siap untuk belajar? Ya. Ya. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang IPS ya, materi IPS, yaitu tentang ekspor impor. Tapi lebih perdalam lagi, untuk saat ini kita akan belajar IPA dan juga IPS. Nah, ekspor impornya kemarin masih tahap belum ke contoh ya, masih tahap materi. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Nanti Bapak akan melihatkan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, seperti ini silakan boleh dibaca, nanti Bapak bacakan, atau ada yang mau membaca? Boleh, perwakilannya membaca. Siapa? Kira-kira? Acungkan tangannya yang mau membaca.
Ervan yang sudah membacakan bagian 1, bagian 2 ada lagi yang membacakan. Silakan Rehan. Dengan membaca teks atau menonton video, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN secara terperinci. Terima kasih untuk Rehan yang telah membacakan tujuan pembelajaran nomor 2. Silakan nomor 3. Rasya, boleh. Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Ini ya bagus, terima kasih pada Rasya. Ini seharusnya ada siswa ya. Siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis secara tepat. Ya, nomor 4 boleh. Istri boleh. Perempuan boleh. Gak ada. Siti mau. Silakan. Purpi. Mengamati gambar dan berdiskusi, mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasikan benda magnetis dan non magnetis secara benar. Ini yang keempat ini yang akan kita tuju sekarang dalam pembelajaran kali ini. Jadi ini termasuk tujuan pembelajaran. Ya, kita kembali ke materi ya. Silahkan untuk materi kali ini kita akan dibagi dalam 3 kelompok dulu ya. Dibagi dalam 3 kelompok dulu. Silahkan memposisikan diri untuk bergabung dengan teman-teman yang kelompok. Benda-benda itu merupakan benda-benda yang bisa tertarik oleh magnet dan juga tidak tertarik oleh magnet, alias atau bisa kita juga simpulkan benda magnetis dan non magnetis. Kira-kira ada nggak? Ada yang tahu nggak benda yang bisa ditarik oleh magnet atau benda magnetis? Paku, besi, terus gunting boleh, kawat. Kemudian benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet alias benda non magnetis ya Pak? Paralon, keramik, semen batu, boleh? Yang lain? Tadi apa? Benang. Tadi apa? Pak Is? Tambang itu tidak bisa ditarik oleh magnet alias non magnetis. Nah, setelah kalian bisa mengidentifikasi benda non magnetis dan benda magnetis, boleh Bapak memberikan LK ya untuk kalian kerjakan. Di sini ada benda non magnetis dan benda magnetis dan non magnetis. Nah, di atasnya ada nama-nama benda. Silakan diisi yang termasuk benda magnetis masukkan ke bagian kiri, yang non magnetis ke bagian sebelah kanan. Siap? Semua siap? Ya. Untuk kelompok ini Bapak beri langsung ya, tidak ada contohnya. Kemudian untuk kelompok ini silakan bentuk kelompok dulu ya. Untuk kelompok Rehan itu ada satu contoh ya. Silakan diisi. Silakan diisi. Nah, silakan diisi. Benda yang termasuk magnetis dan non magnetis dari pilihan-pilihannya dari sini. Silakan masukkan. Bapak akan pandu ya untuk kelompok ini. Silakan, ini ada contohnya gunting, kertas, non magnetis untuk magnetis kertas, gunting. Nah, masukkan yang magnetis yang lain dari sini. Silakan tulis. Siapa tulisnya? Silakan masukkan. Pilih. Oh, boleh. Yang sudah senang cirian. Yang sudah dimasukkan senang. Oh, cirian. Mana? Sok bersuara.
Berkas. Silakan masukkan dengan Irfan. Nah, bagus. Nah, ini kan, ya kan? Yang magnetis. Oh. Silakan 2 menit lagi. Balik plastik ya. Sudah? Simpan dulu ya, pegang dulu. Yang ini sudah. Ya. Simpan dulu ya, dibuang dulu. Jarum, bukan rokok ya, jarum. Jarum kaput. Sudah? Silakan pegang. Sudah semua? Boleh tiap kelompok membacakan atau mempresentasikan 1 orang saja ya, perwakilan. Boleh tidak berdiri dari kelompok 3 dulu. Senang saja. Oh di sini boleh Pak. Bagus, lebih bagus. Di depan. Siap. Mohon yang lain untuk menyimak ya. Tasya, tolong disimak. Boleh dibaca yang keras. Hei. Tolong disimak. Arfan. Kertas, kain, penggaris, penghapus, pulpen. Betul tidak? Betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk sudah. Kelompok 2. Kelompok 1 ini. Boleh. Kelompok 1 dulu. Dari sini. Benda magnetik, lilin, pisau, sendok, jarum, titik. Benda non-magnetik, kertas, kain, penghapus, penggaris, benda. Betul tidak? Betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Lutfi. Kelompok 2. Silakan Lus Amel. Mau siapa? Yang tugas-tugas saja. Ada? Silakan Lucy. Semangat Lucy dengan suara yang lantang. Boleh. Terima kasih. Silakan kumpulkan dulu ya. Nanti akan di Untuk selanjutnya mana bos? Tiap kelompok silakan menyiapkan untuk bermain game. Bermain gamenya hanya menebak ya, menebak apakah itu benda magnetis dan benda non magnetis. Silakan tiap kelompok acungkan tangannya, jangan dulu menjawab. Kalau menjawab itu tidak sah. Acungkan tangannya dan tunjuk ya. Siapa yang tercepat mengacungkan tangan nanti akan ditunjuk kelompok 1, 2 dan 3. Siapa yang tercepat boleh menjawab. Acungan, rasa. Ya, benda magnetis dan non magnetis. Apakah termasuk golongan benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Terima kasih tepuk tangan untuk
Lebih cepat ya. Yang kedua. Rehan. Jarum non magnetis. Jarum non magnetis. Gimana? Jarumnya? Jarum itu termasuk benda magnetis karena dapat tarik oleh magnet. Yang lain siap? 1, 2, ting. Siap, 1, 2. Ih, siap, 1, 2. Nah, kembali deh. Salah. Siap, 1, 2. Ting. Nah, siapa? Putri. Sendok, yang termasuk benda magnetis karena dapat tarik oleh magnet. Kelompok ini berapa kali? 2. Kelompok 1 ya? Siap. 1, 2, ting. 1, 2, ting. Diam. Kos kaki termasuk benda magnetis apa non magnetis? Non magnetis karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Terima kasih Pak Rian. Tepuk tangan. Kelompok 3 mendapat poin. Selanjutnya siap. Ting. Ya, siap. Boleh rasa. Lilin termasuk benda non magnetis. Siap. Satu kali lagi terakhir. Siap. 1, 2. Ada yang Ehan, ada yang tunjuk yang karena sudah ngacung sebelum dibuka. Ervan, kembali apa? Terbuat dari bahan besi. Jenisnya benda non magnetis. Ya, karena tunggalnya terbuat dari terbuat dari besi ya. Terima kasih. Satu lagi, siap. Rizka, penggaris dari bahan plastik termasuk non magnetis. Ya, terima kasih. Ada lagi? Siap. Boleh, Rehan. Bagus, termasuk non magnetis. Terima kasih ya. Oh, masih ada. Boleh, lihat. Besi apa itu? Besi beton ya. Termasuk mega. Magnetis. Terima kasih Bu Belda. Beri tepuk tangan semuanya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Sebetulnya masih banyak lagi ya di sini, namun waktunya kita sudah. Oh kan, masih ada lagi buku ya. Minimal kita sudah bisa mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Terima kasih. Sekarang sebelum ke refleksi Bapak akan memberikan sedikit memberikan soal untuk diisi. Ada semua soal boleh diisi oleh masing-masing ya. Boleh karena soalnya ini PD, boleh diisi oleh masing-masing. Ada 8, boleh diisi. Silakan diisi, nanti dikumpulkan.
Yang sudah boleh kedepankan ya. Boleh, Mak? Ini di depan kan? Sudah? Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Berarti ada satu lagi ya yang belum. Kertas, benar non? Sip. Terima kasih. Ya, sebelum berefleksi, kita tepuk dulu sebentar ya. Kita tepuk dulu sebentar. Siap? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Masih kompak. Bagus. Tepuk empat. Tepuk empat itu. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk lima. Tepuk empat. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tangan. Terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah senang? Selain senang, apalagi yang kalian rasakan? Selain senang, apalagi yang kalian rasakan? Tenang. Terus? Halon, boleh. Terus? Halon. Terus? Hah? Gantung? Ya, apa ya? Ya. Berarti mendapat ilmu? Mendapat ilmu ya? Tentunya kita mendapatkan ilmu. Tadi intinya kebanyakan senang dan tenang, ada juga yang halon. Boleh. Kita simpulkan ya dari pembahasan ini ialah tadi tentang ekspor impor, di mana posisi Indonesia di bidang ekspor impor itu sangat dominan ya. Mohon disimak karena posisi Indonesia di bidang ekspor itu sangat dominan, terutama di wilayah ASEAN ya. Di wilayah Asia Tenggara itu negara Indonesia sangat berperan terhadap komoditas ekspor dan impor. Juga kita tadi telah mengidentifikasi tentang benda magnetis dan non magnetis. Ada yang tahu kan? Sudah tahu ya? Magnet itu bentuknya sudah tahu. Ya. Minggu depan atau hari berikutnya kita akan belajar tentang nanti untuk IPA-nya tentang gaya. Ya. Kita pertemuan berikutnya akan belajar tentang gaya, bukan gaya mesin, gaya. Nanti apakah gaya itu boleh nanti kita akan sama-sama belajar. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Boleh siapa yang mau berdoa untuk mengakhiri pembelajaran? Boleh aja, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran. Mari kita berdoa. Dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Boleh? Dengan membacakan doa hamdalah bersama-sama. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru SDN Mandasari, khususnya Ibu Nurjana sebagai calon guru penggerak kelompok PP saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini di cuaca yang cukup cerah ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan PI 5, dan untuk sesi yang sekarang adalah kegiatan dialog pasca observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya ya Pak, yang observasinya, dan kemudian sebelumnya Bu Nona juga sudah melaksanakan dialog pra observasi, dan sekarang saatnya Bu Nona silakan mengevaluasi, membahas apapun itu yang menjadi hasil dari kegiatan observasi kemarin. Nah, namun sebelumnya silahkan Bu Nona ataupun Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan dialog pasca observasinya, dan silakan disampaikan seleluasa mungkin apapun yang menjadi data atau temuan selama observasi tersebut. Sewaktunya saya persilakan kepada Bu Nona. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu PP Mumia Mustafi ya, atas waktunya. Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nona Nurjana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana pada percakapan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, yang mana saya ditemani dengan rekan saya Kak Dade Herdani. Ya, Kak Dade, bagaimana kabarnya Kak Dade? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya Pak, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Ya. Baik Kak Dade, ini dalam percakapan pra observasi ini ya, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kak Dade terkait dengan jalannya observasi yang telah atau pembelajaran di kelas yang telah Bapak laksanakan ya. Dengan mana tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana sih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, terima kasih Bu Nona atas kesempatannya. Perasaan saya waktu menjalankan observasi pembelajaran itu sangat sangat senang, walaupun ketika pelaksanaannya masih sedikit grogi, mungkin belum terbiasa diobservasi, jadi masih ada takut, tapi alhamdulillah sudah baik. Ya, berarti alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit grogi ya itu. Baiklah Pak, jadi Bapak bisa diceritakan kembali nih Pak, area yang dikembangkan di dalam kelas dan juga langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa? Ya, ketika pembelajaran di kelas seperti yang sudah kita rencanakan di pra ya, area yang saya kembangkan itu yang pertama itu tentang pembelajaran diferensiasi, juga yang terintegrasi dengan kognisi sosial emosional. Ya, alhamdulillah waktu itu saya sudah melaksanakannya dan juga sudah memandu pembelajaran yang efektif menurut saya. Namun ya itu ya, masih banyak kekurangan yang saya rasakan, terutama di ketika anak ada yang belum aktif ya, belum bisa aktif di kelompok kecilnya. Kemudian juga ada waktu ya, terkait waktu saya memang masih belum bisa memanage karena terlalu asik mungkin di ketika pelaksanaan pembelajaran kelompok seperti itu. Iya. Ya, baik ya Pak, berarti alhamdulillah untuk pelaksanaannya itu sudah berjalan dengan baik, namun sedikit atau masih ada kekurangan ya Pak. Salah satunya tadi kekurangannya itu
belum bisa memanage waktu dan juga siswanya ada yang masih kurang aktif begitu ya Pak. Ya baiklah Pak, kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Bisa terjadi hal seperti itu, alasannya apa? Ya, setelah saya telusuri ternyata ketika anak tidak aktif itu ada salah satu anak, tidak semuanya ya, tapi ada salah satu anak tidak aktif, pesan diam. Ternyata saya telusuri itu ternyata dia memang anaknya masih belum sarapan, kalau ditanya seperti belum sarapan sehingga dia kurang fit gitu. Kemudian tadi kurangnya memanage waktu ya, mungkin karena seperti tadi ya terlalu asik di pengerjaan kelompok, karena kurang penekanan mungkin kepada anak-anak sehingga anak-anak terlalu berleha-leha ya, terlalu santai dalam mengerjakan tugas kelompoknya, jadi waktunya agak ngaret gitu, jadi tidak sesuai dengan belum sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu. Ya baik Pak. Jadi dengan adanya kendala-kendala tersebut seperti anak tadi ada yang kurang keaktifan dalam pembelajaran, kemudian karena didasari tadi ya kata Bapak bahwa si anak itu kurang sarapan alasannya dan juga tidak bisa memanage waktu sehingga si anak tersebut itu tidak efektif, tidak berjalan pembelajarannya itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan itu ya. Nah kalau begitu solusi apa nih yang menurut Bapak tepat dalam menangani masalah tersebut? Ya kalau solusi, karena ini pembelajarannya hanya masalah teknis ya yang ada di kekurangannya seperti itu, masalah teknis di anak, kemudian juga di menurut waktu, mungkin solusinya ya saya akan mencoba kepada anak untuk selalu sarapan setiap akan berangkat ke sekolah, bukan hanya anak itu saja ya, mungkin kepada seluruh anak supaya anak ke sekolahnya bisa belajar lebih fokus dan lebih bertenaga. Kemudian juga untuk masalah manajemen waktu, mungkin saya akan lebih menekankan kepada anak ketika pembelajaran di kelas, ketika contohnya seperti ketika pembelajaran kelompok ya, karena tadi anaknya terkesan santai mengerjakannya, saya mungkin akan lebih menekankan waktu. Tapi misalkan silakan kerjakan dalam 10 menit ataupun waktu hampir habis, silakan pembelajarannya segera dilakukan atau diselesaikan. Iya baik Pak Dade, berarti apa yang dilaksanakan oleh Bapak itu Bapak akan lebih meningkatkan kembali kepada siswanya itu untuk pentingnya sarapan terlebih dahulu dan juga bagaimana caranya memanage waktu yang baik itu ya supaya pembelajaran di dalam kelas itu bisa efektif ya Pak, seperti itu. Ya, nah untuk itu Pak, kapan nih kira-kira Bapak mau melakukan apa yang telah Bapak rencanakan itu? Ya, kemungkinan ya saya akan mencoba mengulang kembali pembelajarannya atau observasinya, ini observasi lagi lah begitu Bu, oleh siapa saja atau oleh Ibu atau saya, karena saya ingin memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang telah saya laksanakan di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi saya ingin mencoba menyelesaikan kekurangan itu dengan lebih mempersiapkan diri lagi, ataupun medianya, ataupun dengan manajemen waktunya, ataupun dengan kesiapan anak. Baik, terima kasih Pak Dade atas jawaban-jawaban dari Pak Dade nih. Semoga semua rencana Bapak ya dapat terrealisasi dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak itu ya. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi. Dan sekarang mungkin saya kembalikan kepada Ibu PP ya, Ibu Mia Mustafiani Sapitri. Baik, terima kasih Bu Nona. Luar biasa sekali ya. Jadi saya tadi sudah melihat bagaimana Bu Nona dan Pak Dade membicarakan tentang evaluasi hasil observasi yang dilaksanakan di kelas kemarin. Jadi saya sudah memiliki gambaran terkait bagaimana jalannya observasi meskipun saya tidak melihatnya secara langsung, sudah tergambar dari kegiatan dialog barusan. Dan semoga apa yang direncanakan
tadi bisa benar-benar terlaksana dengan baik, tentunya dengan kembali dorongan dan dukungan dari Bu Nona sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan rekan di sini juga nantinya bisa mengambil ilmu dari Bu Nona dan Kak Dade sehingga apa yang telah dipelajari ada manfaatnya gitu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan coaching pasca observasi ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu atas umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi ini ya. Mungkin untuk rangkaian kegiatan dari mulai observasi dan juga pasca observasi telah kita laksanakan gitu ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan atau mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya dari itu, sehingga kita bisa menerapkannya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dade dan juga Ibu Nia. Terima kasih banyak ya Pak Bu. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.